Batas gimana, Kak? Batas presentasi waktu kamu berapa menit? Udah dikasih tahu belum? Kalau Ilkom itu 15 menit. Kalau kamu Sama, Kak, sama. 15. Oke. Dengan page 40 ini cukup nggak 15 menit menurut kamu? Aku tidak perlu memahami skripsi kamu, aku bisa. Gitu. Kita nggak perlu memahami materi, tapi kalau kita bisa memahami itu. Aku tadi nggak tahu skripsi kamu. Masuk bab satu aku bagus banget. Betul nggak? Iya, Ya karena dia tadi kamu harus bisa estimasi waktu. Oh, bab satu saya nggak boleh panjang loh, gitu. Oh, bab 2 saya harus perlu page 2, page 3. Oke, page 3. Ini kamu cukup sebut doang. Karena di Zoom kita sebelumnya, kamu ini jelasin panjang banget. Betul nggak? iya. Nah, besok kamu cukup sebut. Gitu. Tahu nggak kenapa kamu cukup sebut? Kamu boleh tiru, boleh catat, karena pertemuan kita singkat. Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen penguji. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Adya Mulya Prajana, selaku dosen pembimbing 1, dan yang terhormat, Bapak Yanuar Rahman, SDS, MDS, selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat pula, Bapak Hendri Wijaya, selaku dosen penguji 3. Dan yang terhormat pula, Bapak Sabrina Aurelia Wijaya, selaku dosen ketua penguji. Saya sampaikan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat berpresentasi pada kesempatan ini. Rabu 18 Juni 2025, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perencanaan Prototipe Aplikasi Tukangin Aja. Di sini saya fokus terhadap suatu analisis karya ilmiah, yaitu aplikasi layanan jasa tukang. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kesia Safa Sabrina dengan NIM 16012131163 dari program S1 DKV. Nah, langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti menulis skripsi ini dilatar belakangi oleh beragam masalah, yaitu langsung ke page 2, gitu, dan seterusnya. Kita sekarang tahu bahwa industri jasa konstruksi adalah industri yang sangat penting bagi kita semua. Namun fakta di lapangan kita tahu bahwa banyak sekali problem di sana. Salah satunya adalah kesenjangan antara kebutuhan dan aksesibilitas, di mana kita sebagai rumah tangga kerap kali sulit untuk mencari tukang yang memang benar-benar kredibel dan memang kualitasnya bagus. Di sisi tukang juga sama, mereka kerap kali sulit untuk mempromosikan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, penting adanya sebuah upaya, yaitu solusi. Solusinya adalah harus ada suatu platform yang memang menyediakan suatu keefektivitasan. Nah, oleh karena itu, peneliti hadir sebagai seorang karya untuk melakukan pendekatan yang lebih proaktif untuk memberikan solusi dalam masalah tadi. Begitu. Oleh sebab itu, peneliti memberikan suatu identifikasi masalah ke page berikutnya. Gitu. Gitu, siapa Kesia? Dengan begitu, presentasi kita itu berbobot, Kesia. Apalagi kamu ini 40 page, gitu. Ini dahsyat banget. Kamu mau presentasi berapa lama? Ini pesan aku di awal. Jangan sampai lebih dari 15 menit. Is okay 17 menit, is okay 16 menit. Gitu. Coba kamu ke page 11 sampai ke lanjut. Lanjut, 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 lanjut. Oke, stop sampai di situ dulu. Untuk jurusan DKV, kamu udah dikasih tahu belum batas presentasi kamu? Batas gimana, Kak? Batas presentasi waktu kamu berapa menit? Udah dikasih tahu belum? Kalau Ilkom, Sani, itu 15 menit. Kalau Sama, kamu Kak, sama. 15. Oke. Dengan page 40 ini, cukup nggak 15 menit menurut kamu? Hmm, Menurut kamu? kurang. Kurang. Kalau aku jadi kamu, aku kan belum memahami skripsi kamu, belum memahami PPT kamu, betul nggak? Iya, Kalau aku di posisi kamu, presentasi PPT ini 12 menit selesai.
Kalau aku jadi kamu, aku tidak perlu memahami skripsi kamu, aku bisa. Gitu. Kamu kamu tahu nggak kenapa aku bisa seperti itu? Enggak. Teknik penguasaan panggung, Rizia. Itu yang paling penting. Kita nggak perlu memahami materi, tapi kalau kita bisa memahami panggung, menguasai panggung, PPT sebanyak apapun, PPT sesusah apapun, PPT dengan bahasa apapun kita bisa. Itu. Aku tadi nggak tahu skripsi kamu, tapi opening aku tadi bagus banget. Masuk bab 1 aku bagus banget, betul nggak? Iya. Ya karena dia tadi penguasaan panggung gitu. Itu bicara tentang jam terbang gitu. Kalau kamu dalam kelas sering presentasi, aku yakin kamu besok bisa. Cuma yang ingin aku tekankan guys ya, sebelum kamu nanti gladi kotor depan aku, kamu harus bisa estimasi waktu. Oh bab 1 saya nggak boleh panjang loh, gitu. Oh bab 2 saya harus perlu cukup disebut doang. Coba kamu ke page 2. Page 2. Oke, di sini page 2, page 3. Oke, page 3. Ini kamu cukup sebut doang. Karena di Zoom kita sebelumnya, kamu ini jelasin panjang banget. Betul nggak? Iya. Nah, besok kamu cukup sebut. Gitu. Tahu nggak kenapa kamu cukup sebut? Hmm. Kesatu, waktu kamu terbatas. Kedua, PPT itu, presentasi itu cukup perlu poin-poinnya aja. Karena detailnya ada di deskripsi, dosen tinggal baca. Gitu. Masuk akal nggak? Iya. Gitu. Nah, jadi kamu presentasi itu ya secukupnya aja. Nggak perlu panjang-panjang. Yang ada dosen-dosen. Sampai page yang namanya bab 3 metodologi penelitian, kamu cukup sebut-sebut aja. Coba ke page metodologi penelitian, page 5. Nah, ini kamu cukup sebut. Metode pengumpulan dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Kemudian dianalisis data melalui pertama, analisis metrik perbandingan, customer journey, user persona, dan empathy map. Dan kemudian yang selanjutnya adalah yuk next. Next. Dan selanjutnya kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tangan kamu nunjuk ke layar, begitu. Nggak perlu kamu jelasin dimulai dari design thinking, kemudian kesini nggak perlu. Tahu nggak kenapa nggak perlu? Dosen itu pengetahuannya lebih tajam dari kita. Nggak perlu dengar semua teori ini. Gitu. Jadi dosen hanya perlu cukup melihat performa presentasi kita itu sekualitasnya sebagus apa. Layak nggak sih seorang Kezia Syafa itu nilainya bisa bagus nggak? Layak nggak sih seorang Kezia bisa mempresentasikan yang terbaik dan jawaban-jawaban yang berkualitas? Begitu. Nah, satu lagi guys ya, adalah kamu penting banget untuk jangan introvert dan sebisa mungkin inisiatif dan pandai-pandai deh untuk ngomong. Contoh misalkan aku nanya gitu. Latar belakang kamu apa begitu, misalkan dosen nanya. Nah, kemudian kamu jawab, coba kamu jawab. Nggak usah panjang-panjang. Karena saya mengalami sendiri dan orang-orang di sekitar saya ternyata mengalami hal yang sama, kesulitan dalam mencari jasa tukang. Oke, sip. Nah, jawaban kamu ini nadanya fa semua. Fa semua itu datar. Siapa namanya kamu, Kesia? Fa itu datar. Fa itu bunyi nada yang gitu. Nah, kalau kamu pandai memainkan nada itu lebih bagus. Contoh, aku kasih contoh ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus Pak. Nah, terkait dengan latar belakang yang tadi Bapak sebut. Nah, penelitian ini saya Pak berangkat dari beragam adanya suatu masalah. Pertama Pak, pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman lingkungan saya Pak. Di mana memang kami mengalami masalah yang sama. Yaitu apa Pak? Yaitu adalah kita kerap kali sulit untuk mencari jasa tukang yang efektif Pak. Yang mudah untuk kita jangkau. Begitu. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk meneliti topik ini, Pak. Gitu, untuk menjadi suatu karya ilmiah yang bisa memberikan manfaat, gitu. Kalau nada seperti ini kamu mainkan, Kesia, itu akan lebih bagus. Probabilitas kamu dapat sangat tinggi. Karena satu, Kesia, seperti yang kemarin aku briefing. Satu, kualitas skripsi kamu menurut aku juara.
Kualitas skripsi kamu nggak ada yang ngalahin, bagus banget. Harus dibarengi, tapi harus dibarengi kualitas penyampaian kamu. Ini, gitu. Ini kamu jangan lupa. Tuh. Oke, dari kakak itu, udah siap presentasi belum sebelum kakak opening? Udah. Oke, kamu page 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang ujian skripsi mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Universitas Telkom Bandung hari ini 18 Juni 2025 dengan mahasiswi atas nama Kesia Safa Sabrina dengan NIM 160121313163. Kemudian dengan judul skripsi perancangan prototipe aplikasi Tukangin Aja secara resmi Bapak buka. Kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa ya, kamu diberi waktu selama 15 menit untuk berpresentasi ya, tidak boleh kurang ataupun lebih. Dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke. Nah, kemudian setelah nanti sesi presentasi dan tanya jawab selesai, dilanjut dengan pengumuman hasil sidang. Oke? Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik. Kamu jangan jawab bisa, Isya. Tapi bisa, Pak. Begitu. Bisa, Pak. Ada subjek di belakang. Oke? Oke. Bisa, Pak. Kalau jawab bisa, itu kamu kayak ngomong sama siapa? Kayak ngomong adik kamu, gitu. Jawabnya bisa, Pak. Betul, Pak. Begitu dan seterusnya. Bebas. Yang penting ada kata subjek di belakangnya. Termasuk kamu ketika menjawab pertanyaan. Apa latar belakang penelitian ini? Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Latar belakang ini, Pak, berangkat dari adanya suatu masalah. Nah, yaitu apa, Pak? Saya mengalami masalah sulit mencari tukang, Pak. Gitu. Jadi ada subjek Pak. Begitu, jangan lupa. Nanti saya lanjut ya. Nah, Saudari Kesia, presentasi kamu tidak boleh lebih dari 15 menit ya. Kemudian kamu punya waktu 1 jam kurang lebih untuk menunjukkan kualitas kamu. Bapak harap tidak ada sidang susulan, tidak ada ujian ulang, tidak ada lain-lain. Bapak ingin kamu lulus tahun ini. Nah, itu sebabnya maksimalkan waktu sebaik mungkin, tunjukkan performamu yang terbaik. Oke? Apakah sudah siap? Ya, Pak. Oke, Bapak tanya sekali lagi, apakah kamu sudah benar-benar siap? Sudah siap, Pak. Baik, kalau begitu presentasi kamu 15 menit. Kalau seandainya lebih, Bapak punya hak untuk memotong kamu. Oke? Oke, Bapak harap waktunya Pak. pas dan yang terbaik. Karena kalau kamu berlebihan, ini berpengaruh ke nilai kamu. Oke? Sebelum presentasi dimulai, boleh tidak untuk saya lihat KTM kamu untuk memastikan bahwa kamu benar-benar mahasiswa Telkom. Boleh ya? Boleh, Pak. Ya, kamu jawab berikut, Pak, begitu. Nah, kamu siapin gitu ya. Oke, bener ya, kamu mahasiswa sini. Oke. 15 menit. Kesia boleh dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian telah meluangkan waktunya untuk melihat paparan presentasi tugas akhir saya dengan judul perancangan prototipe aplikasi Tukangin Aja yang merupakan aplikasi layanan jasa tukang. Pertama-tama, kenalkan, nama saya Kesia Safa Sabrina dengan NIM 1601213163. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama adalah perancangan ini dilatar belakangi oleh yang pertama industri jasa konstruksi yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Namun, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan aksesibilitas, yaitu kesenjangan antara keperluan jasa tukang dengan layanan yang tersedia. Lalu solusi yang
solusi yang saya usulkan dari perancangan ini yaitu menyediakan platform aplikasi penyedia jasa tukang yang dapat membantu menjembatani antara konsumer dengan tukang itu sendiri. Metode perancangan design thinking menjadi pendekatan strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan fokus pada kemudahan akses, transparansi informasi, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya, identifikasi masalah dari perancangan ini. Yang pertama adalah masyarakat seringkali kesulitan dalam menemukan tukang. Yang kedua, masyarakat sering dihadapkan pada biaya tambahan yang tidak terduga dan secara tiba-tiba. Yang ketiga, tukang andal mengalami kesulitan untuk mempromosikan diri mereka. Yang terakhir, kurangnya platform yang efektif untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara pengguna dan tukang. Lalu tujuan perancangan ini yaitu bagaimana saya dapat merancang aplikasi yang bisa memudahkan akses antara pengguna jasa layanan tukang dengan tukang yang andal dan berkualitas, serta membantu memperluas jangkauan tukang dalam mempromosikan jasa mereka. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, ketiga kuesioner, dan keempat studi pustaka. Lalu metode analisis datanya, yang pertama menggunakan analisis matriks perbandingan, customer journey, user persona, dan empathy map. Berikut adalah kerangka teori dari perancangan ini. Saya menggunakan teori aplikasi mobile dengan framework design thinking untuk perancangan ini. Lalu metode perancangannya menggunakan pendekatan design thinking yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna melalui empati. Design thinking dapat membantu merancang platform yang mudah diakses, transparan, dan terpercaya bagi pengguna maupun penyedia jasa. Berikut adalah sedikit profil dari aplikasi Tukangin Aja. Tukangin Aja adalah platform berbasis aplikasi yang menawarkan solusi modern untuk menjembatani antara pelanggan yang membutuhkan layanan tukang dan tukang yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan Tukangin Aja, menemukan tukang menjadi lebih mudah dan cepat. Semua dalam satu aplikasi untuk semua layanan tukang yang Anda butuhkan. Lalu target audiens dari aplikasi ini yaitu pria dan wanita dewasa yang berusia 21 sampai 55 tahun dengan status ekonomi menengah ke atas dan terbiasa menggunakan layanan digital pada kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang kedua yaitu tukang sebagai pekerja konstruksi dari kalangan menengah ke bawah dengan pendidikan dasar hingga menengah. Lalu yang pertama, data yang saya dapat melalui observasi yaitu aplikasi sejenis. Di sini ada 3 aplikasi sejenis yang sama-sama menawarkan jasa layanan tukang. Yang pertama adalah sejasa.com, tukang.com, dan Gomandor. Lalu untuk proses pengambilan data melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa para pengguna menginginkan transparansi harga, ulasan terpercaya, dan estimasi biaya. Lalu dari UI dan UX designer, saya mendapat masukan bahwa desain aplikasi harus responsif, sederhana, dan fokus pada kenyamanan, dengan fitur utama seperti testimoni, transparansi, dan kemudahan komunikasi. Lalu dari sisi tukang, mereka berharap aplikasi ini dapat memperluas pasar mereka dan untuk tukang-tukang pemula mendapat akses proyek tanpa bergantung pada koneksi mereka. Lalu untuk dari data kuesioner, dapat disimpulkan bahwa mayoritas user merasa terbantu dengan adanya aplikasi mobile dan mayoritas user tersebut langsung memanggil tukang jika mengalami kerusakan pada tempat tinggal mereka. Lalu analisis yang saya gunakan yang pertama analisis customer journey, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses yang dialami oleh calon pengguna dari sebelum hingga sesudah mereka saat mereka membutuhkan layanan jasa tukang hingga mereka memesan layanan tersebut. Yang kedua adalah user persona. User persona di sini adalah untuk mengetahui apa kebutuhan dan kebiasaan para calon pengguna. Dan yang ketiga adalah empathy map untuk mengetahui apa yang calon pengguna pikirkan dan apa yang mereka rasakan untuk mendapatkan pain and gains dari
masing-masing pengguna untuk mendapatkan solusi yang dapat diterapkan pada perancangan ini. Yang terakhir adalah Value Proposition Canvas. Ini untuk Value Proposition Canvas digunakan untuk memastikan bahwa layanan yang ditawarkan sudah sesuai dengan apa yang para calon pengguna butuhkan. Lalu konsep perancangan dari aplikasi ini, big idea-nya adalah platform ini bertujuan untuk menghubungkan pengguna dengan tukang yang tepat berdasarkan spesialisasi, lokasi, dan tarif. Dengan menambahkan fitur-fitur seperti fitur pencarian, rating, ulasan, transparansi harga, dan jaminan layanan. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pengguna menemukan tukang terpercaya dan membantu tukang mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian mereka. Lalu di sini ada konsep visual. Saya mengangkat konsep visual modern minimalis yang mengutamakan kesederhanaan, kejelasan, dan kemudahan penggunaan. Lalu konsep media utama berupa aplikasi mobile yang berperan sebagai media utama untuk mengakses dan menawarkan layanan jasa tukang, menyediakan fitur-fitur seperti pencarian layanan berdasarkan spesialisasi, pemesanan tukang, pembayaran digital, opsi jaminan, komunikasi langsung, serta sistem rating dan ulasan untuk memastikan kualitas dan kemudahan interaksi antara pengguna dan tukang. Lalu konsep media pendukung dari yang pertama adalah Instagram Post dan Instagram Stories untuk sebagai media promosi digital. Lalu di sini ada juga untuk masih dengan konsep media untuk promosi digital berupa preview aplikasi. Yang kedua adalah Motion. Motion ini untuk menjelaskan cara kerja aplikasi secara singkat, mulai dari pencarian, pemesanan, hingga pembayaran. Lalu untuk media cetaknya, di sini ada brand guideline yang berfungsi untuk menjadi pedoman untuk brand identity dari Tukangin Aja ini, dan yang kedua ada merchandise sebagai metode soft selling untuk aplikasi Tukangin Aja, dan ada flyer dan tripod banner sebagai media promosi tradisional. Lalu ada seragam, stationery, dan ID card sebagai media pendukung. Lalu di sini ada konsep bisnis. Saya menggunakan bisnis model canvas. Bisnis model canvas digunakan untuk membantu dalam perancangan, pengembangan, dan evaluasi bisnis. Lalu bisnis model navigator, yang pertama ada freemium, yang kedua guaranteed availability, dan peer-to-peer. Untuk freemium di sini menggunakan subscription untuk fitur-fitur tertentu. Guaranteed availability itu untuk jaminan apabila layanan yang sedang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan layan yang mereka harapkan dan ekspektasi mereka. Dan peer-to-peer adalah secara langsung jadi hubungan antara mitra dengan customer secara langsung tanpa perantara. Di sini ada rencana anggaran biaya untuk pembuatan aplikasi Tukangin Aja. Lalu hasil perancangan dimulai dari logo. Saya mengadaptasi logo ini dari bentuk palu dan sekrup dan dimodernisasi menjadi logo yang tertera di sini. Dan ini adalah user flow. Di sini ada user flow untuk penggunaan aplikasi, mulai dari saat membuka aplikasi tersebut, proses login dan sign up, dan pemilihan apakah pengguna ini adalah tukang dan user. Lalu baru setelah pengguna memilih, mereka baru bisa menggunakan fitur sesuai dengan kategori yang mereka pilih. Di sini adalah wireframe sebagai pedoman untuk perancangan prototipe aplikasi ini. Nah, di sini untuk prototipenya ada laman splash screen dan loading page. Di sini login page dan sign up page. Lalu di sini home page dan notification page untuk tukang dan pengguna karena berbeda. Lalu profile page, payment untuk pengguna, payout page untuk penarikan penghasilan untuk tukang, review page
Jadi pengguna bisa memberikan rating ulasan untuk tukang yang memberikan jasa, terus service page untuk service apa saja yang ditawarkan aplikasi ini, order page, income untuk tukang melihat pendapatan mereka, message page untuk fitur konsultasi dan komunikasi langsung. Dan kesimpulan dari perancangan ini adalah memanfaatkan teknologi digital melalui jasa tukang menjadi solusi potensial. Aplikasi ini mampu menghubungkan pengguna dan tukang secara efisien, dan pendekatan design thinking digunakan untuk merancang solusi berbasis kebutuhan pengguna. Aplikasi ini juga memberi peluang bagi tukang dan mandor dalam memperluas pasar mereka, dan secara keseluruhan aplikasi ini membangun pembangunan berkelanjutan melalui inovasi digital dan penciptaan pekerjaan layak sesuai SDGs 8 dan 9. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice. Siapa Kesia? 12 menit 10 detik. Bagus banget. Nah, ada waktu sisa 3 menit. Ini kan presentasi kamu udah bagus banget. Kamu pertajam lagi di bab 4. Gitu. Terus perbagus di bab 1. Bab 1 itu di mana opening. Opening kamu sebisa mungkin mengesankan. Terus satu lagi, aku yang akan ngomong gak kalah penting, guys ya. Satu, ketika kamu presentasi, 90% dosen itu nggak bakal lihat presentasi kamu. Jadi kamu harus tetap fokus aja, fokus menyampaikan, fokus presentasi. Kadang mahasiswa itu ngomong ke aku, curhat, Kak, aku presentasi, dosen kok nggak ngeliatin saya ya? Kenapa ya? Nah, jawabannya, guys ya, adalah satu, dosen itu fokus untuk baca tulisan kamu gitu. Kadang kita ngeluh, oh kita nggak merasa dihargai ya dan seterusnya. Lupakan semua itu guys ya. Meskipun mata dosen ke tulisan print-printan skripsi kita, telinga dia tetap denger kok. Jadi kamu wajib tetap memberikan performa yang terbaik. Terus presentasi kamu tadi, jujur kakak apresiasi banget. Kamu bagus, kamu lancar, hanya saja tadi sedikit gerendet-gerendet gitu, berebet-berebet. Tapi aku percaya besok kamu bisa gitu. Dan kemudian aku melihat cara penguasaan materi kamu sudah sangat gila, bagus banget gitu. Nah, sekarang tiba ke sesi uji gitu. Nah, ini saya akan posisikan diri saya sebagai dosen. Kamu panggil saya Pak. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Iya. Oke, selamat siang, Desia. Selamat siang, Pak. Oke, presentasi kamu tadi bagus, waktu timingnya bagus banget. Ini kamu persiapan presentasi berapa lama, guys ya? Kurang lebih 3 hari, Pak. Oke, 3 hari ya, 3 hari cepet banget ya. 3 hari dan kamu menguasai materi ini sebagus ini. Lembur nggak kamu? Lembur, Pak. Lembur, baik. Sudah siap Bapak tanya ya? Sudah, Pak. Oke, coba kamu ke latar belakang. Oke. Nah, file skripsi kamu dibuka nggak? Oh, enggak, Pak. Oke, coba kamu buka. Besok jangan lupa dibuka ya. Siapa kamu? Tas Kesia. Ya, kamu Oke. standby itu skripsi dibuka. Itu. Karena layar kan nanti kan lihat. Itu. Oke. Nah, sambil menunggu ya. Ini kamu sedang buka ya? Iya, Oke, aku tunggu deh. sudah, Kak. Oke, coba di share screen. Coba di share screen ya. Nggak kelihatan. Ini nah, sip. Ini PDF, sebisa mungkin besok Word ya. Oh, oke. Ya. Tahu nggak kenapa harus Word? Kenapa, Kak? Supaya kamu buka filenya cepat. Itu. Buka filenya cepat. Aku kasih contoh seperti ini. Kamu tutup share screen dulu.
Tutup share screen. Oke, sip. Aku yang share screen. Kenapa Word itu penting? Supaya kamu mau buka kemana cepet. Ini kelihatan belum? Kelihatan. Sudah, Nah, ini ya, cover betul nggak? Kalau betul. dosen ingin nanya ke bab 3, nah, kamu bisa cepet lah di sini bab 3. Jebret gitu. Cepet kan? Dosen nanya ke saran. Jebret ke saran. Dosen nanya ke latar belakang. Jebret latar belakang kan cepet. Kalau PDF kan scroll. Ter. Apalagi skripsi kamu 100 halaman, 160. Kan gila. Gitu. Dengan begitu, besok kamu jangan lupa Canva dibuka, Word dibuka, oke? Oke, Oke, silakan kamu share screen skripsi kamu. yang Word aja. Betul. Lagi ke open ya? Lagi mau dibuka. Baik. Oke, sudah. Oke. Coba ke latar belakang. Oke. Ini tadi Bapak baca skripsi kamu detail, bagus, dan berbobot. Cuma latar belakang kamu cukup singkat ya. Gitu. Bapak ingin tanya, Kesia. Kamu neliti skripsi ini, idenya dari mana? Alasan kamu neliti ini apa? Coba jelaskan. Bapak ingin dengar. Karena, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Saya meneliti penelitian ini karena apa yang sudah saya alami sendiri dan ternyata di lingkungan sekitar saya banyak orang-orang yang mengalami masalah yang sama, yaitu kesulitan mencari tukang dan beberapa tukang yang kesulitan untuk menjangkau pelanggan mereka. Oke, selain itu ada nggak? Hmm, tidak ada Pak. Baik. Oke, ide yang bagus skripsi kamu. Bapak senang kamu kreatif gitu. Memberikan solusi ke masyarakat. Gitu. Nah, kalau gini baru mahasiswa Telkom. Tuh ya kan? Berarti metode penelitiannya apa? Yes ya. Metode penelitian saya menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Oke, observasi itu apa? Coba. Observasi itu dari apa yang kita lihat. Oke, dari apa yang kamu Hmm, lihat? ya. Oke, jawabannya jangan ragu, guys ya. Oh, Nah, observasi adalah apa yang saya amati, Pak, dan kemudian apa yang saya lihat. Itu. Terus kalau kuantitatif apa itu? Kuanti apa itu? eh kuanti, Skripsi kamu kan campuran, betul nggak? iya betul. Kuanti dan kuali. Kuanti dulu, coba kamu jelasin. Ini ngaruh ke nilai Eh, kamu. yang berdasarkan eh, angka dan statistik. Oke, bener banget. Tinggal zaman kamu jangan ragu gitu loh ya. Kuantitatif adalah data yang saya ukur melalui statistik dan angka, Pak. Gitu. Nah, dosen akan nanya biasanya. Terus kalau kuali, coba kamu jawab. Kalau kualitatif em, berdasarkan eh, Analisis fenomena. deskriptif begitu boleh. Ya, fenomena boleh. Gitu. Besok sebisa mungkin kurangi AAE ya. Oke, Siapa? Kesia. Jadi sebetulnya jawaban itu di pikiran kamu ada. Cuma ada rem di pikiran kamu yang buat kamu ragu mengatakan. Besok tidak boleh ada keraguan. Sekaligus jawaban kamu salah, tapi kepercayaan diri kamu bagus. Itu nilai plus loh. Gitu. Ini jawaban-jawaban yang masih dasar. Apa maaf, pertanyaan-pertanyaan yang masih dasar. Kakak belum bertanya yang tajam ataupun belum bertanya yang manakala kamu nggak bisa jawab. Nanti kakak bongkar semuanya. Itu. Oke. Terus kamu pakai teori apa? Coba ke bab 2. Ke bab 2 teori terus turun turun turun.
teori substantif, kemudian kamu sambil jelasin siapa Keisha. Saya menggunakan teori ini Pak, ini Pak, ini Pak. Jadi sambil scroll, kamu boleh sambil terangin. Saya pakai teori substantif Pak. Gitu. Coba Saya kamu menggunakan, jelasin. saya menggunakan teori substansif, Pak. Oke, Yang pertama, kemudian, ya. kemudian di sini ada teori aplikasi mobile, Hmm, user terus, ya. interface, Terus, em, ya. terus dan user experience. Oke, teori design thinkingnya nggak ada Teori design thinking di analisis. di analisis. Harusnya dijelasin. Ini revisi ya nanti ya, Bapak minta. Gitu. Ini cuma gladi bersih siapa? Isya. Besok revisi atau enggak ya kembali ke dosen, betul nggak? Tapi kalau saya dosen penguji, sebisa mungkin ada. Tapi berdoa aja semoga nggak ada biar revisinya minor gitu. Iya. Oke. Bab 2 kamu bagus. Ada hipotesis penelitiannya nggak kamu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kemudian data primernya apa? Data primernya observasi, Terus, wawancara, terus dan studi pustaka. itu data primer. Ya, Salah. Data primer itu yang dua awal betul, wawancara, observasi. Nah, kemudian jawab lagi. Apa itu? Jiform gitu. Oh, apa? Kuesioner itu primer juga. Nah, setelah itu studi pustaka itu sekunder gitu. Jangan oh, lupa ya. Tuh. ya. Nah, terus kebaharuan penelitian kamu dengan penelitian lain apa? Hmm, Yang membedakan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya apa? Nah, ini kan kamu nggak bisa jawab, betul nggak? ya, Diperhadapkan dengan situasi yang nggak bisa jawab. Apa yang perlu kamu lakukan? Nah, ini yang harus kamu persiapin, begitu. Ini sebetulnya nalar aja sih, siapa Kesia. Tuh, nalar di mana yang kamu wajib bisa sebetulnya. Jawabnya seperti apa? Template aja, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus Pak. Nah, terkait dengan kebaharuan Pak, nah, skripsi saya sendiri ini Pak, adalah banyak sekali kebaharuan yang saya tuangkan Pak. Pertama, skripsi saya dilakukan 2025 Pak. Itu di mana penelitian yang membahas tentang prototipe ini cukup jarang diteliti oleh penelitian sebelumnya. Dan kemudian yang kedua Pak, design thinkingnya saya implementasikan dengan kreativitas saya sendiri Pak. Begitu. Dan selain itu juga penelitian ini memiliki manfaat yang lebih konkret Pak. Begitu. Nah kamu bisa berpikir tuh. Gitu. Tapi amit-amit kamu nggak bisa jawab, kamu bisa ngeles gitu. Kamu bisa ngeles kemana-mana yang menurut kamu relevan gitu. Jadi yang penting jangan sampai diem gitu. oke. Gitu ya. Oke, ini berhubung sudah apa namanya sudah sore, dari Bapak cukup karena presentasi kamu udah bagus banget ya. Bapak ingin langsung umumkan nilai pengumuman skripsi kamu